Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang studi kasus metode pendidikan agama Islam di perkotaan, mengkaji tantangan dan solusi mengajar pendidikan agama Islam di lingkungan urban pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Julfahmi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Siti Jamilatul Barokah, yaitu saya sendiri, dan rekan saya Leni Ainul Mardiati. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memulai presentasi. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang perkembangan masyarakat urban. Perkembangan masyarakat urban di Indonesia dipengaruhi globalisasi dan teknologi, sehingga kota menjadi pusat ekonomi dan budaya, dengan masyarakat yang mobilitasnya tinggi dan beragam. Hal ini mempengaruhi pendidikan, di mana peserta didik lebih kritis, tetapi juga menghadapi tantangan seperti distraksi digital dan krisis nilai. Pendidikan agama Islam atau PAI memiliki peran penting dalam membentuk karakter religius. Namun, pembelajarannya sering masih bersifat teoritis dan kurang sesuai dengan realitas kehidupan perkotaan. Karena itu, metode dan kurikulum pendidikan agama Islam perlu dikembangkan agar lebih kontekstual, inklusif, dan mampu menjawab tantangan masyarakat urban di zaman sekarang. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dan tujuan dalam studi kasus ini adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik lingkungan urban yang mempengaruhi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, apa saja tantangan mengajar pendidikan agama Islam di lingkungan perkotaan. Yang ketiga, bagaimana solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di perkotaan. Tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik lingkungan urban dalam perspektif pendidikan Islam. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan pembelajaran pendidikan agama Islam di wilayah perkotaan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi solusi strategis bagi pengembangan metode pendidikan agama Islam di lingkungan urban. Yang selanjutnya, mengenai hakikat pendidikan agama Islam, tujuan utama pendidikan agama Islam adalah 1. Membentuk iman dan takwa, adalah menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendorong peserta didik untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan akhlak mulia adalah membentuk sikap dan perilaku yang baik, seperti jujur, disiplin, menghormati orang tua, dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menanamkan nilai Islam dalam kehidupan adalah membiasakan peserta didik menerapkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sehingga
Menurut Muhaimin, pendidikan agama Islam memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kognitif atau pemahaman ajaran Islam berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang ajaran Islam seperti akidah akhlak, ibadah akhlak, serta sejarah Islam. Yang kedua, dimensi efektif atau internalisasi nilai berkaitan dengan sikap dan perasaan peserta didik dalam menerima serta menghayati nilai-nilai Islam sehingga tumbuh kesadaran untuk menerapkannya. Yang ketiga, dimensi psikomotorik atau praktik ajaran dalam kehidupan, berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti melaksanakan sholat, berperilaku jujur, dan berbuat baik kepada sesama. Untuk keterangan yang terakhir, yaitu tentang karakteristik masyarakat urban dan implikasinya terhadap pendidikan. Lingkungan urban memiliki ciri khas yang membedakan dari masyarakat pedesaan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung menjadi pusat modernisasi yang ditandai oleh 1. Heterogenitas sosial dan budaya. Maksudnya adalah kota merupakan ruang interaksi berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam harus mampu menanamkan nilai toleransi dan moderasi beragama. Yang kedua, mobilitas dan kompetisi tinggi. Kehidupan urban mendorong kompetisi akademik dan profesional yang ketat. Pendidikan agama Islam sering dianggap kurang prioritas dibanding mata pelajaran sains dan teknologi. Yang ketiga, digitalisasi dan disrupsi informasi peserta didik urban adalah generasi digital natif yang akrab dengan media sosial dan internet. Menurut Hamid 2023, transformasi digital mengubah pola belajar menjadi lebih visual, cepat, dan interaktif. Yang terakhir, individualisme dan gaya hidup konsumtif. Modernisasi kota seringkali memunculkan krisis spiritual dan orientasi materialistik. Dalam hal ini, menurut Sukmadinata menegaskan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran harus adaptif terhadap perubahan sosial agar tetap relevan dan efektif. Cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu disampaikan oleh Ibu Leni. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mohon izin pada saya lanjut menjelaskan tantangan mengajar pendidikan agama Islam di perkotaan. Nah, beberapa tantangan utama yaitu yang pertama distraksi media sosial, kemudian yaitu siswa lebih tertarik pada TikTok, Instagram, dan YouTube. Kemudian yang kedua ada relativisme nilai, yaitu nilai agama sering dianggap pilihan pribadi. Dan kemudian yang ketiga ada minimnya internalisasi akhlak atau pembelajaran, sering berhenti pada hafalan dalil. Kemudian selain itu juga pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi digital, kemudian menurunnya perhatian peserta didik terhadap pelajaran agama, kemudian heterogenitas latar belakang sosial dan budaya siswa. Kemudian tantangan lainnya yaitu keterbatasan waktu pembelajaran PAI di sekolah yang cukup singkat. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan yang relevan di lingkungan urban, di perkotaan. Yang pertama, pendekatan humanistik atau mengembangkan kesadaran spiritual siswa. Kemudian yang keduanya yaitu rekonstruksi sosial, menjawab isu toleransi dan moderasi beragama. Kemudian yang ketiga ada student-centered learning,
dapat berupa problem based learning, project based learning, atau collaborative learning. Demikian. Kemudian, bagaimana solusi strategis untuk meningkatkan kualitas PAI? Beberapa solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama dengan peningkatan kompetensi guru, integrasi teknologi dalam pembelajaran, kolaborasi sekolah dan orang tua, penguatan moderasi beragama, interaksi ilmu agama dengan ilmu sosial. Oke, mungkin hanya itu materi singkat yang dapat kami sampaikan. Untuk berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, terima Maka kasih atas penyampaiannya Ibu Leni. Izin saya bertanya ya. boleh Ibu, silahkan. Kita ngobrol aja ya, Bu. Iya, siap. Eh, Bu Leni izin bertanya ya, atau kita sharing aja ya. Pertanyaan Ya, yang boleh. pertama yaitu eh, apa yang membedakan pembelajaran PAI di lingkungan urban dengan di lingkungan pedesaan? Oke. Lalu Oh, ini ada lanjutannya yaitu yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tidak justru mengurangi nilai spiritual? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis nilai dan akhlak? Mungkin dari sharing-sharing tadi ada 3 pertanyaan yang mungkin kita diskusikan seperti itu. Mangga Bu Leni uh, barangkali bisa berbagi atau men-share dari pertanyaan-pertanyaan saya, mungkin ada jawaban. baik, Ibu izin menjawab ya. Yang pertama, yang membedakan pembelajaran PAI di lingkungan urban dengan lingkungan pedesaan ya. Kalau untuk perbedaan utama terletak pada karakteristik sosial dan budaya ya. Lingkungan urban biasanya memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi atau mobilitas yang masyarakat yang cepat serta akses teknologi yang luas gitu ya. Terus hal ini dipengaruhi. Nah, hal-hal tersebut mempengaruhi cara belajar siswa cenderung lebih kritis dan terbiasa dengan informasi digital. Kemudian, menurut Sukma Dinata, tahun 2017, kurikulum dan metode pembelajaran harus adaptif terhadap perubahan sosial agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran PAI di perkotaan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan inovatif dibandingkan di lingkungan pedesaan. Kalau pedesaan mungkin masih terbatas ya Bu ya teknologinya, Ya, tidak betul. semasif di perkotaan ya gitu ya. Jadi hal itu ya Bu, pengaruh utamanya lebih ke karakteristik sosial sama budayanya gitu ya. Iya, iya. Yang jauh berbeda antara di kota dan di kampung seperti itu. Iya. Terus pertanyaan kedua ya, lanjut ya Bu ya. Iya, Oke, siap. bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran PAI tidak justru mengurangi nilai spiritual ya? Iya, Nah, betul, betul. untuk memastikannya yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran PAI harus diposisikan sebagai media atau sarana. Jadi kita sebagai guru PAI harus memanfaatkan media digital tersebut. Jadi kita juga harus ikut seiring berkembangnya teknologi. Kemudian guru juga harus tetap menekankan pada nilai internalisasi gitu ya. Internalisasi nilai, pembiasaan akhlak dan keteladanan. Kemudian ada menurut Hamid yang tahun 2023, integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI harus disertai dengan literasi digital yang religius, sehingga siswa dapat menambah informasi keagamaan yang benar dan tidak terpengaruhi oleh konten yang menyimpang. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian dengan demikian teknologi justru memperkuat proses pembelajaran yang digunakan secara tepat. Jadi kalaupun misalkan anak-anak main sosmed, mau YouTube, mau TikTok ataupun sebagainya, jadi ketika di sekolah kita memanfaatkan media tersebut, platform tersebut untuk media pembelajaran, kemudian anak-anak pun diarahkan untuk
menyimak, mendengarkan ataupun me memplay gitu kan eh, media-media yang sesuai dengan yang religius tadi itu ya Bu ya. Baik. Kemudian untuk yang ketiga, tadi pertanyaannya apa ya Bu yang ketiga teh? Ketiga pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis nilai dan Mhm. akhlak? Eh, Keberhasilan pembelajaran PAI ya yang berbasis nilai dan akhlak. Akhlak. Kalau untuk keberhasilan PAI tidak hanya diukur melalui nilai kognitif atau hasil ujian tulis ya Bu ya, tapi juga melalui perubahan sikap atau perilaku peserta didik. Contohnya seperti apa? Seperti eh, contoh penilaian yang bisa kita lakukan dalam perubahan sikap itu ada observasi sikap, kemudian ada penilaian praktik ibadah, kemudian ada refleksi diri siswa, kemudian ada juga penilaian berbasis nilai. Terus kalau menurut Muhaimin yang tahun 2000 tahun 2012, pendidikan agama juga harus menyeimbangkan antara dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik agar internalisasi nilai dapat terjadi secara utuh. Demikian Ibu jawaban dari ketiga pertanyaan. Ibu izin saya juga bertanya ya Bu ya. Jadi, Oh, siap. Baik, terima bagaimana kasih ya Bu implement Leni atas sharing-sharingnya gitu ya dari ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya tadi ungkapkan dan terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Insya Allah kita bisa berbagi ilmu di kesempatan ini ya. Mudah-mudahan lebih barokah dan lebih sukses lagi kita menjadi sebagai guru pendidikan agama Islam. Mungkin apa yang mau amin. ditanyakan? Gimana ya Bu kalau implementasi kita implementasi moderasi istilah saat ini ya moderasi beragama ya di sekolah atau khususnya di pembelajaran PAI di perkotaan gitu ya di sekolah ya Bu di sekolah di perkotaan gitu. Hmm. Baik. Satu lagi deh Bu jadi dua ya Bu Oh, boleh, boleh. tapi satu aja dulu cukup cukup Bu satu dulu Satu dulu. Ya, baik. Izin satu aja. menjawab ya, Bu Leni, tentang bagaimana implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di sekolah perkotaan. Mungkin seperti itu ya. Ya betul. Menurut pendapat saya, moderasi beragama dapat diimplementasikan melalui pembelajaran yang menanamkan nilai toleransi, keseimbangan, dan penghargaan terhadap keberagamaan. Di sini kita sebagai guru dapat mengkaitkan materi pendidikan agama Islam dengan realitas sosial seperti dialog antar agama, kerjasama sosial, serta sikap saling menghormati dalam kehidupan masyarakat. Juga kita dapat diaplikasikan dengan toleransi seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Leni, jawaban dari saya, dari pengalaman saya seperti itu. Barangkali Siap mungkin Ibu. tidak puas ya, mungkin nanti bisa sharing-sharing bersama teman-teman yang lainnya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Kalau dialog antar agama mungkin kayak podcast-podcast kayak Habib Ja'far sama Onat kayak gitu kali ya Bu ya. Betul, betul Mungkin di itu sekolah ya. juga Mm, ya seperti di itu. sekolah juga sepertinya perlu ya Bu ya. Maksudnya teh khususnya di perkotaan kalau di kampungan biasanya mayoritas beragam muslim, tapi kalau di perkotaan mah campuran lah ya Bu ya. Jadi Iya, kita sesama agama tuh bukan saling menjelek-jelekan tapi saling eh, apa ya namanya itu saling berdiskusi lah gitu, saling seperti contohnya ya podcast yang tadi disebutkan gitu ya Bu ya. iya. Mm-mm. Ya Dapat mungkin pengalaman pribadi sendiri dari belajar mengajar saya sebagai di lingkungan sekolah luar biasa ya, Bu Leni, bisa ya. diaplikasikan di SLB itu kan beragam keagamaan. Ada siswa yang Ya. mungkin notabene-nya itu Kristen, ada juga Hindu gitu ya. Mm-mm. Nah, dari Mm-mm. pengalaman itu kita bisa saling support untuk amalan-amalan masing-masing keyakinan seperti itu.
Seperti kita bertoleransi, Mhm. di mana keseharian kita di sana, misalnya kita non muslim, dengan muslim, jadi saling Mhm. menjaga dan menghormati dalam, lingkungan masing-masing seperti itu. Mungkin Kayak antar misal saling toleransi dalam ibadah, waktunya sholat diperbolehkan kayak gitu ya, Bu, ya? ya mungkin kan, kalau Iya. misalnya, keseharian, dia mengucapkan, kalau yang muslim, mengucapkan assalamualaikum gitu. Kalau yang Oh, non-muslim kesehariannya mengucapkan, selamat pagi, selamat siang, seperti itu juga ya. Kita juga harus saling maklum, nggak harus mendesak, harus bilang assalamualaikum juga, tidak seperti itu juga. Terus mengajarkan, oh, dengan saling menghormati, misalkan meskipun dalam, eee, rentang waktu, misalkan posisinya dia satu kelas, duduknya ditukar gitu, non muslim sama sama muslim gitu, jadi bisa saling mengenal lebih jauh seperti itu. Mungkin Bu Leni, mhm. momen kita ini, berakhir dengan adanya ini batasan waktu, Ya, mungkin bisa siap. dicukup, Thank you, Bu. mungkin di lain Terima waktu kasih kita banyak ya, Bu. Ya, sharing-sharing lagi. amin, Mungkin insya Allah. ya, izin, Bapak dosen untuk, tugas makalah yang kita presentasikan, kelompok 8 atas nama Siti Jamiatul Barokah dan Ibu Leni, Ainul Mardiati. Mungkin dicukupkan sekian. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan, kesuksesan dan keberkahan, eh, melindungi kita semuanya. Akhir Amin. akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Eh, terima kasih pada